Teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Ikhwan Setiawan ya. Kali ini kita belajar suatu ilmu yang menarik. Ilmu yang sering kali Anda dengar, Anda sudah lakukan, dan seringkali Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun istilah-istilah di dalamnya barangkali Anda tidak tahu. Apa itu? Ilmu manajemen pemasaran. Banyak hal yang terkait dengan manajemen pemasaran. Kali ini kita akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah apa pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua adalah kita akan belajar sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. Berikutnya kita juga akan belajar mengenai posisi manajemen pemasaran di antara ilmu manajemen yang lain. Berikutnya kita akan bahas tentang proses manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui di dalam perusahaan. Pemirsa, kita akan bahas yang pertama kali. Apa pengertian manajemen pemasaran itu? Saya yakin ya, semua sudah tahu, sudah pernah lihat di buku atau pernah lihat ya di informasi lewat internet atau apa saja, karena ilmu ini bukan hal yang baru. Betul, yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan, yaitu fokusnya adalah pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis ya. Apa tujuannya? Mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Tepat sekali itu pengertian yang teman-teman pahami. Berikutnya, seringkali kita lihat dalam kehidupan bisnis banyak pelaku ya. Ada pertukaran antara pemasok ya yang mengirimkan barang kepada perusahaan. Berikutnya ada pertukaran ya, perusahaan mengirim barang kepada pengecer ya, atau kita sebut sebagai reseller ya, atau pengecer. Berikutnya juga sering kita lihat ya, pertukaran antara pengecer dengan pembeli. Semua itu ya bisa kita lalui proses itu dengan baik ya. Tadi orientasinya adalah efektif dan efisien jika kita mampu ya memahami manajemen pemasaran dengan baik, dan tentunya apa? Mempraktekannya ya, teori-teori tersebut dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Teman-teman, hal yang terpenting lagi adalah kita akan bahas mengenai sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran ya. Jika sebelum tahun 1800-an ya, di mana transaksi ini dilakukan secara barter, maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barangnya sehingga bisa mendapat barang-barang yang ditukarkan dengan nilai yang lebih baik ya. Kemudian saat terjadinya revolusi industri, pasti teman-teman tahu kan, yaitu dimulainya di Inggris, Prancis, kemudian di beberapa negara Eropa, tumbuh banyak industri. Mereka memproduksi segala barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kemudian muncullah industri yang membuat barang secara masif dalam jumlah yang luar biasa besar, overproduksi. Sekarang berpikir mereka gimana cara menjual barang-barang ini. Nah, untuk kemudian ilmu manajemen pemasaran ini diperlukan ya, yang berorientasi pada bagaimana supaya produk yang dijual ini bisa laku, diterima oleh konsumen. Kemudian tumbuhlah masa-masa imperialis di mana bangsa Eropa kemudian mencari negara-negara jajahan, terjadi perang dunia pertama dan kedua. Saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pangsa pasar ya. Kalau sebelumnya ya, yang terpenting adalah barang itu laku
ya, sehingga mengurangi beban produksi. Sekarang adalah bagaimana barang itu bisa dijual ke banyak negara. Karena itu mereka sekarang belajar bagaimana konsumen di negara-negara tujuan ini memahami ya kebutuhannya. Mereka bikin produk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kemudian berkembang adanya globalisasi sekitar tahun 1970 ya, bahwa barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan ya bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Ya. Bagaimana memahami culture yang berbeda setiap negara. Tentunya teman-teman paham budaya negara di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika, dan juga di Timur Tengah sangat beda. Karena itu orientasi bagaimana memahami culture setiap budaya dan membuat produk ini bisa diterima oleh pasar menjadi sangat penting. Berkembang istilahnya konsep orientasi pasar, loyalitas, kepuasan dan sebagainya ya. Teman-teman, setelah ini lewat ya, kita sekarang memasuki masa yang luar biasa, yaitu berkembangnya digital, berkembangnya teknologi informasi ya. Sekarang fokusnya tidak lagi memasarkan produk ya lewat media-media yang konservatif, tapi lewat teknologi. Karena itu tahun 2000 ya, kemudian sampai sekarang berkembang ya luar biasa yang disebut sebagai internet ya, teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jejaring pemasaran. Konsep-konsepnya menjadi luar biasa ya. Kita kenal ada digital marketing, ada e-commerce dan sebagainya. Teman-teman, kita akan lihat berikutnya. Kenapa kita semua belajar tentang manajemen pemasaran? Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ya, dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk ya. Produk di sini bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa ya kepada konsumen dengan baik ya. Kalau tanpa ilmu ini barangkali nyampe ya produk itu ya, cuman tidak bisa ya nyampe kepada konsumen secara optimal ya. Berikutnya adalah ingat bahwa tadi ya dalam perusahaan ini ada bagian produksi yang tugasnya adalah menghasilkan produk ya. Bagian marketing adalah berfungsi untuk mendukung ya bagian produksi sehingga produk ini bisa sampai kepada konsumen ya, sehingga produknya ya bisa dihasilkan ya, dan nyampe pada konsumen. Berikutnya adalah kenapa kini kita pelajari ya, karena dengan memahami manajemen pemasaran maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Harapannya apa? Dengan memahami konsumen, maka perusahaan bisa membuat produk yang betul-betul dibutuhkan. Ya. Berikutnya adalah dengan memahami manajemen pemasaran, maka ini sebagai bagian ya, visi perusahaan untuk merealisasikan ya, kebutuhan dana yang diperlukan. Ingat bahwa dengan menjual produk maka perusahaan ya memperoleh pendapatan ya, dan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan ya untuk menghidupkan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan. Pendek kata teman-teman ya, bahwa manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa survive, bisa berkembang ya, melewati masa-masa pertumbuhan maupun masa-masa keberlanjutan bisnisnya. Teman-teman, kita lihat berikutnya. Kalau kita pelajari di dalam fungsi-fungsi manajemen ya, maka posisi manajemen pemasaran sangat mendukung ya adanya fungsi-fungsi lain. Kita ingat ya, ada manajemen sumber daya manusia, mengatur karyawan, mengatur anggota organisasi, menentukan fungsi-fungsi divisi-divisi dalam perusahaan,
Berikutnya adalah manajemen produksi. Tugasnya apa? Betul, ya. Tugasnya adalah membuat produk, ya, yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Tugasnya apa? Mengatur, ya, lalu lintas keuangan dalam perusahaan. Lah, manajemen pemasaran di sini adalah mendukung fungsi SDM, produksi, keuangan, ya, sehingga perusahaan bisa memperoleh, ya, pendapatan dari produk-produk yang dijual pada konsumen. Teman-teman, ya, banyak kegiatan dalam manajemen pemasaran. Saya akan fokuskan pada 7 kegiatan utama. Yang pertama adalah analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengenalnya, maka pemasar fokus pada target yang dituju. Yang kedua adalah seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data, informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga adalah seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. Dasar perkembangan adalah inovasi. Maka seorang pemasar tentunya mampu memberikan masukan kepada perusahaan tentang produk apa yang bisa dikembangkan. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu melakukan promosi, ya, dan komunikasi produk. Tanpa itu produk yang ada hanya ada di perusahaan, tentunya harus promosi dong, ya. Berikutnya, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. Produk harus nyampe pada konsumen yang dituju. Berikutnya adalah seorang pemasar mampu merancang pelayanan yang prima. Produk yang ada harus bisa di-create, ya, sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. Yang terakhir adalah seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Pemasar harus mampu berapa harga yang mampu diterima oleh konsumen yang dituju. Ya. Berikutnya, ini bonus buat teman-teman. Sering kita dengar digital marketing. Apa itu? Betul, yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Apa tujuannya? Segera, ya, konsumen yang ada di mana-mana ini mampu, ya, dituju dan mampu membeli produk yang diharapkan dari perusahaan. Teman-teman, sekarang berkembang, ya, digital marketing. Apa dasar dari digital marketing itu? Yaitu adalah teknologi pemasaran. Yang pertama adalah ini berkembang karena sekarang sudah naik, ya, konteks pemasarannya tidak lagi lokal tapi pemasaran global. Kemudian adanya perkembangan teknologi internet. Kemudian adanya perluasan jejaring pasar yang sebelumnya barangkali sifatnya adalah regional, sekarang terintegrasi, ya, menjadi global, ya. Berikutnya adalah berkembangnya e-commerce, ya. Ini luar biasa. Yang terakhir adalah berkembangnya marketplace. Semua ini pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar terintegrasi, e-commerce dan marketplace menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita mengenai pemasaran digital. Teman-teman, saya rasa semua ini kita pahami, mudah-mudahan semua paham tentang apa itu manajemen pemasaran. Terima kasih perhatiannya.